السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimur Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada ayat yang ke-88, 89, 90 dan 91 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum," ada apa dengan kalian? Fil munafiqina fi'ataini. Mengapa kalian terpecah menjadi dua dalam menghadapi munafiqin? Kurang lebih demikian maknanya secara harfiah. Famalakum fil munafiqin, ada apa kalian dalam menghadapi munafiqin? Kenapa kalian menjadi dua golongan? Wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengembalikan mereka karena sebab perbuatan mereka sendiri. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada orang yang sudah Allah sesatkan? Wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila.
siapa yang Allah sudah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan kepada mereka petunjuk jalannya. Waddu lau takfuruna kama kafaru. Mereka itu berharap kalau kalian itu kafir seperti mereka. Fatakununa sawa, sehingga kalian jadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum waliyan. Jangan kalian ambil dari mereka sebagai teman dekat. Hatta yuhajiru, sampai mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak mau hijrah, fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, tangkap mereka, bunuh mereka dimanapun kamu temui mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira tentang apa ayat ini? Kira-kira tentang apa ketika Allah menyatakan famalakum fil munafiqina fi'atain? Mengapa kalian menjadi terpecah dua dalam menghadapi munafikin itu? Allah sudah kembalikan mereka karena sebab perbuatan mereka sendiri. Apakah kalian ingin memberikan hidayah kepada orang-orang yang sudah Allah sesatkan? Gak mungkin. Kalau Allah sudah sesatkan, man yudlilillah fama lahu min had. Di dalam ayat ini, wa man yudlilillah falan tajid lahu sabila. Kalau orang-orang sudah Allah sesatkan, maka enggak akan ada yang bisa mendapatkan petunjuk jalannya. Barakallahu fikum. Ini ayat tentang mereka orang yang mengaku muslimin, tetapi ketika disuruh hijrah enggak mau. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah, para sahabat hijrah, kaum muslimin hijrah, dan semua yang hijrah Allah katakan dengan muhajirin. Kaum muhajirin. Ternyata di Mekah ada yang tinggal beberapa orang yang katanya muslimin. Katanya, pengakuannya mereka muslim. Karena tidak mau hijrah, begitu terjadi peperangan, ini penting. Asbab nuzul ayat, keterkaitan ayat ini dengan kisah sejarah, itu penting. Mengapa? Agar jangan salah tafsir. Ayat tadi mengerikan sekali kalimatnya ketika berkata fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Tangkap mereka, bunuh mereka, perangi mereka dimanapun kamu temui mereka. Ini kalau sampai salah paham sangat berbahaya. Tetapi kondisi yang sedang dibahas adalah kondisi peperangan. Dalam perang pertama, perang Badr Al-Kubra. Perang Badr Al-Kubra. Di sini muslimun. Di sini kufar. Kufar keluar dengan sombongnya dari Mekah. Kaum muslimin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh tawadhu keluar. Maka terjadilah perang Badr Al-Kubra. Baik, pertanyaannya sekarang, di manakah mereka ini? Yang tadi katanya muslimin tapi suruh hijrah enggak mau. Di mana mereka? Berbaris di sini. Dipaksa atau tidak dipaksa, karena sebagian dipaksa sebagian tidak, berbaris di sini. Bagaimana? Ketika kalian memerangi mereka, si fulan itu kan sudah Islam sesungguhnya, kok ikut dengan musyrikin? Maka dari sini barakallahu fikum, taulah kita, kalau yang Allah maksud dalam ayat tadi bukan sembarangan orang kafir kemudian kamu bunuh, bukan.
Tetapi kalau kejadian seperti ini dalam kondisi perang, kafirnya kafir harbi, kamu temui orang yang berbaris di barisan mereka, jangan ragu-ragu, bunuh mereka. Saya tidak ragu-ragu mengatakan bunuh mereka karena dalam kondisi perang, dibunuh atau membunuh, kan begitu. Kalau dalam kondisi perang, faqatalu wa qutilu, membunuh dan dibunuh itu perang. Maka jangan ragu-ragu kalau berbaris di barisan mereka, berarti seperti mereka. Mereka ini munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kaum muslimin terpecah dua. Yang satu, jangan, dia kan masih sudah mengucapkan syahadat kemarin. Waktu kita masih di Mekah, dia kan sudah masuk Islam. Kata yang lain tidak bisa, karena mereka berbaris di pasukan musyrikin. Terjadi perbedaan pendapat. Maka Allah turunkan ayat ini, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum. Mengapa kalian terpecah dua dalam menyikapi orang-orang yang tidak jelas ini? Mengaku muslimin tetapi berbaris di barisan musyrikin dalam peperangan lagi. Maka kata Allah, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian berbeda pendapat? Mengapa kalian terpecah dua dalam menyikapi orang-orang itu? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah mengembalikan mereka menjadi kafir lagi. Allah telah menjadikan mereka kafir kembali bima kasabu, karena apa yang mereka perbuat. Ini karena tangan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian Allah katakan, aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian ingin memberikan petunjuk pada orang yang sudah Allah sesatkan ini? Yani kalian yang masih kasihan-kasihan, yang masih berpikir ulang, merekakan. Apa kalian mau berikan petunjuk pada orang yang sudah Allah sesatkan? Puncak kecintaan adalah pengorbanan. Puncak kecintaan adalah pengorbanan. Mereka kaum muslimin mengorbankan hartanya dan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka mau mengorbankan nyawanya untuk siapa? Musyrikin. Apakah bisa dipercaya kalau mereka muslimin? Apakah bisa diterima kalau mereka mengatakan saya muslimin? Kunna mustad'an afina fil ard. Kami lemah, kami gak mampu untuk hijrah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Kalau kamu gak bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa melarikan diri, bisa kemana saja. Ketika mereka beralasan, dan Allah sebutkan dalam Quran alasan mereka, kunna mustad'afina fil ard. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya mencabut nyawa mereka ini dalam peperangan, mereka terbunuh. Maka malaikat tadi bertanya kepada orang-orang ini, kenapa kamu di sini? Kunna mustad'afina fil ard. Kami lemah. Qala alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah ini luas? Kalau kalian tidak bisa Islam di sini, Islam di sana. Kalau nggak bisa menjalankan syariat Islam di sini, jalankan syariat Islam di tempat lain. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Allah, apakah kalian ingin memberikan hidayah kepada orang yang sudah Allah sesatkan? Siapa yang sudah Allah sesatkan, gak akan kamu dapati jalan kembali. Waddu law takfuruna kama kafaru. Kalian tahu, orang-orang ini tadi ternyata menginginkan kalian juga kafir seperti mereka. Menginginkan kalian juga bersikap seperti sikap mereka. Fatakununa sawa, supaya kalian jadi sama dengan mereka. Fala tattakhidu minhum waliya. Maka jangan jadikan mereka sebagai teman dekat kalian. Jangan jadikan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai. Hatta yuhajiru, sampai mau hijrah. Orang-orang ini jangan kalian jadikan teman. Jangan jadikan mereka orang yang kalian cintai sampai mau hijrah. Kalau tidak, tidak. Baik. Fa in tawallaw,
Kalau mereka berpaling artinya tidak mau hijrah, kata Allah, fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau tidak mau hijrah dan berbaris bersama musyrikin dalam perang, kata Allah, khuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Tangkap mereka, perangi mereka, bunuh mereka dimanapun kamu temui mereka. Jangan ragu-ragu. Mereka sudah menunjukkan kemunafikannya dan sudah jelas berbaris di barisan musuh. Mau apa lagi? Tidak perlu terpecah dua, wahai kaum muslimin. Fama lakum fi'ataini. Kenapa kamu jadi dua golongan? Terpecah menjadi dua. Urusi fil munafiqin ini. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran karena perbuatan mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang memiliki adat ketimuran. Gak enak, kasihan, nanti bagaimana? Bukankah ini adat ketimuran yang tidak boleh dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam, kafir. Kalau berbaris bersama kaum muslimin dalam jihad fisabilillah, dalam perang, maka itu muslimin bersama kita. Yang berbaris di barisan musuh tidak ada lain, tidak bukan kecuali munafik. Apa mungkin ada seorang muslim yang mengorbankan nyawanya untuk kufar? Tidak mungkin ada. Karena yang namanya puncak kecintaan itu adalah dengan puncaknya pengorbanan, yaitu pengorbankan nyawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, jangan dikira mereka itu seperti yang kalian sangka. Tidak. Mereka bahkan waddu lau takfuruna kama kafaru. Mereka itu berharap kalau kalian juga kafir seperti mereka. Fatakununa sawa. Maka jangan jadikan mereka sebagai teman dekat sampai mereka mau hijrah. Kalau tidak mau hijrah, perangi mereka seperti diperanginya musyrikin. Artinya jangan ragu-ragu, jangan dibedakan. Yang musyrik memang asli musyrik atau orang-orang tadi yang tidak jelas ini sama. Perlakukan dengan perlakuan yang sama. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan kamu ambil dari mereka teman dekat sebagai teman dekat, jangan pula sebagai pembela. Mereka bukan pembela, mereka bukan teman dekat. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainahum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yang menghubungkan kaum yang lain dan kemudian ada hubungan perjanjian. Itu lain perkara. Saya sudah mengadakan perjanjian dengan suku tersebut untuk tidak berperang. Jadi maaf, saya nggak bisa ikut memerangi. Ini lain yang akan dikecualikan nanti. Kita lihat tafsirnya yang ringkas, barakallahu fikum. Al-muradu, kata Syekh Sa'di rahimahullah, al-muradu bil munafiqin al-madhkurina fi hadhihi al-ayah, yang dimaukan dengan munafikin yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-munafiqun al-mudhiruna islamahum, adalah orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman, walam yuhajiru, tetapi tidak mau hijrah bersama kekafiran yang ada pada mereka. Wa kana qad waqa'a baina as-sahabati ridwanullah alaihim fi mashtabah atau fihim istibah. Saya ulangi. Wa kana qad waqa'a, dan bahwasanya telah terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka, terjadi fihim istibahun, terjadi keraguan-raguan dan kesamaran. Orang ini bagaimana? Boleh dibunuh atau tidak? Kalau tidak dibunuh nanti ternyata dia yang bunuh kita. Perang, ini situasinya situasi perang. Maka jangan diterapkan ayat ini pada situasi aman. Jangan diterapkan. Kalau situasinya bukan situasi perang, Rasulullah SAW di Madinah bersama Yahudi, berjual beli, bermuamalah seperti biasa, berhubungan secara keduniaan dengan mereka. Dengan kaum Nasrani juga demikian. Barakallahu fiikum. Maka di sini dikatakan
oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa para sahabat terpecah dua dalam kondisi perang melawan mereka. Fa ba'dhum taharraja an qitalihim. Sebagian mereka merasa berat, ragu-ragu untuk memerangi mereka. Karena mereka sudah mengucapkan syahadat dulu. Wa qata'a muwalatihim bisababi ma adharuhu minal iman. Dan mereka menegaskan, qata'a di sini menegaskan muwalah, ada rasa cinta kepada mereka. Bisababi ma'adha? Bisababi ma adharuhu minal iman. Karena apa yang mereka tampakkan dari keimanan. Ini dohirnya menampakkan keimanan. Wa ba'dhum alima ahwalahum biqara'ini af'alihim. Sebagian yang lain tahu betul. Sebagian yang lain sangat mengetahui mereka ini dengan ahwal. Pakai ha. Ahwal dari kata hal. Keadaan-keadaan. Hal satu, jamaknya ahwal. Ahwalihim biqara'ini af'alihim. Dengan qarinah-qarinah. Tahu bagaimana? Tahu bahwa mereka kafir. Dari mana? Dari qarinah-qarinah. Dari tanda-tandanya. Dari mana tanda-tanda tersebut? Dari af'alihim. Perbuatan mereka. Fahakama bikufrihim. Maka sebagian ini menghukumi mereka dengan kekafiran. Hakama bikufrihim. Fa'akhbarahumullah ta'ala annahu la yanbaghi lakum an tashtabihu fihim. Tidak sepantasnya bagi kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, untuk ragu-ragu dan berpecah, berbeda pendapat, menjadi dua golongan. Wala tasyukku, jangan ragu-ragu tentang mereka ini. Bal amruhum wadih. Keadaan mereka sangat jelas. Ghairu muskil, tidak susah. Innahum munafiqun. Mereka adalah munafiqun. Qad takarrara kufruhum. Yang kekafiran mereka sudah berulang-ulang. Ucapannya pernah mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Perbuatannya pernah mengucapkan perbuatan-perbuatan kufur. Sampai pada puncaknya rela mengorbankan nyawanya di barisan musyrikin. Mau apa lagi? Haluhum wadih. Keadaan mereka jelas, ghairu muskil, tidak susah, tidak rumit, sangat gamblang keadaan mereka. Ditambah lagi, wawaddu ma'adzalika kufrakum. Ditambah lagi, kalau mereka itu kata Allah menginginkan kalian juga jadi kafir kembali seperti mereka. Bukan hanya untuk diri mereka kekafirannya, bahkan mereka ini juga berharap kalau kalian juga kafir seperti mereka, fatakununa sawa, agar kalian jadi sama dengan mereka. Wa antakunu mithlahum, agar kalian sama seperti mereka. Fa idza tahaqqaqtum dzalika minhum, kalau sudah terwujud yang seperti ini dari mereka, fala tattakhidhu minhum awliya, jangan jadikan mereka teman dekat. Jangan anggap mereka sebagai kawan. Jangan anggap sebagai kawan, mereka lawan. Mereka ini bersama musyrikin, bersama kufar. Wa hadza yastalzim adamu mahabbatihim li'anna al-wilayah far'ul mahabbah. Yang demikian barakallahu fikum sudah konsekuensinya. Yastalzim adam mahabbatihim, konsekuensinya jangan mencintai mereka. Jangan ada kasihan-kasihan pada mereka. Karena kasihan itu salah satu dari cabang cinta. Salah satu dari cabang-cabang cinta. Jangan jadikan mereka sebagai wali. Jangan jadikan mereka sebagai teman kalian, orang yang kalian kasihani. Jangan. Mengapa? Karena itu termasuk kecintaan. Sedangkan kecintaan pada orang kafir tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersikap baik pada mereka, walaupun kita memberikan hak mereka, walaupun kita bermuamalah dengan baik pada mereka, itu bukan karena cinta. Karena kita mengajarkan pada mereka Islam itu seperti ini. Islam itu adil, Islam itu bijak, Islam itu hikmah. Agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mencintai orang-orang yang mencerca Allah? Bagaimana mungkin mencintai orang-orang yang menyatakan Allah memiliki anak? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Masa kemudian kita cinta mereka? La wallah, tidak demi Allah. Tapi jangan khawatir. Kita bukan orang-orang yang jahil, yang ekstrim, bukan. Walaupun kita tidak cinta, kita berikan haknya sesuai dengan yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Apalagi dalam situasi perang, seperti perang Badar ini tadi, yang mereka berbaris di barisan musyrikin, di barisan kufar. Masa kita kasihan pada mereka, cinta pada mereka? Janganlah. Mau dipanah, gak jadilah, kasihan. Kalau kamu gak memanah mereka, mereka yang memanah kamu. Wa qatalu wa qutilu. Itulah perang namanya. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yastalzim aydan bughduhum. Kalau tidak boleh kasihan, tidak boleh cinta pada mereka ini, berarti yastalzim aydan bughduhum, wajib membenci mereka. Wa adawatihim, wajib memusuhi mereka. Lianna an-nahya 'ani syai'i amru bididdihi, karena larangan dari sesuatu berarti perintah lawannya. Saya ulangi, larangan dari sesuatu berarti memerintahkan lawannya. Jangan mencintai, berarti memerintahkan musuhilah. Jangan jadikan kawan dekat, artinya jadikanlah musuh. Barakallahu fikum. Kaidahnya apa? An-nahyu an syai'in amru bididdihi. Perintah atas sesuatu itu berarti melarang lawannya, atau sebaliknya, melarang dari sesuatu berarti memerintahkan lawannya. Wa hadzal amr muaqqat bi hijratihim. Tetapi catatan pentingnya, kata Syekh Sa'di, ini sementara bi hijratihim, berkait dengan hijrah mereka. Fa idza hajaru, kalau mereka mau hijrah, selesai. Jangan dimusuhi lagi. Kalau mereka tadi yang kita musuhi ternyata mereka berhasil hijrah, kaum muslimin, maka selesai. Berarti perintah tadi yang saya katakan itu situasi perang, situasi harb, kafir harbi, tidak dalam segala keadaan. Maka ketika sudah selesai, mereka sudah hijrah, maka jangan kalian musuhi mereka, berarti mereka sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka kemarin memang belum bisa untuk keluar. Buktinya sekarang sudah hijrah. Berarti kemarin hanya belum sempat, belum bisa, atau belum mendapatkan sesuatu untuk bisa hijrah. Barakallahu fiikum. Karena sebagian mereka dipaksa untuk berperang di barisan musyrikin. Qala jara alaihi ma jara alal muslimin. Kalau sudah hijrah, maka berlangsunglah atas mereka apa yang berlangsung pada kaum muslimin. Artinya kalau mereka sudah hijrah, mereka diperlakukan seperti kaum muslimin. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujri akamal islami likulli man kana ma'ahu wa hajara ilaihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum-hukum keislaman kepada siapa-siapa yang berada di sisinya dan hijrah kepadanya. Walaupun munafik. Ini pertanyaan. Walaupun munafik? Naam, walaupun munafik. Karena ada di sisinya bersama kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Kalau dibunuh, akan dikatakan oleh orang di luar sana, Rasulullah SAW membunuh saudaranya sendiri. Membunuh saudaranya sesama muslim. Sehingga beberapa munafikin yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, sahabat marah dan menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia.
Kata Nabi, jangan. Nanti mereka akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan. Karena berada di tengah-tengah kaum muslimin, bersama kaum muslimin, bahkan sholat bersama kaum muslimin, maka walaupun ada ciri-ciri kemunafikan, jangan kalian perlakukan kecuali seperti kaum muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma illa at-tahzir. Allahumma, kecuali peringatan dan tahzir. Hati-hati dari model orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti mereka tersinggung, bodoh amat, suruh tersinggung. Kalau perlu kami bicara, hati-hati dengan munafikin yang mulutnya selalu mencerca Islam. Jangan tersinggung. Ini kata-kata hak. Kalau kalian tersinggung, berarti kalian yang mengucapkan seperti itu dan kalian punya nifak dalam hati kalian. Itu namanya peringatan, tahzir. Hati-hati dari orang-orang yang bajunya baju muslim, baju Islam, tapi mulutnya mulut orang kafir. Seperti semangka, di luar hijau, dalamnya merah. Artinya di luar hijau seperti semangka, kelihatan keislamannya, ternyata dalamnya merah menyala. Komunis kafir. Ini barakallahu fikum bisa saja terjadi. Tetapi untuk zahirnya, apakah bisa memperlakukan seperti tadi? Tidak bisa. Karena mereka bersama kaum muslimin, di tengah kaum muslimin, berpakaian kaum muslimin, salat bersama kaum muslimin. Bagaimana mungkin kita akan membunuh sesama muslim? Lagi pula kita bukan yang berhak, bukan penguasa, bukan pemegang urusan. Kembali kepada kitab. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka ketika mereka sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka diperlakukan seperti kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dari kaum muslimin. Man kana ma'ahu wa hajara ilai, yang bersamanya dan yang hijrah kepadanya, sawa'un kana mu'minan haqiqatan au zahirul iman. Sama saja apakah mukmin yang benar-benar mukmin hakiki atau zahirnya saja iman, ternyata dia munafik. Tetap Rasulullah SAW perlakukan seperti muslim. Perhatikan baik-baik dengan jeli, jangan sampai salah paham. Salah paham dalam masalah ini akan terbawa dengan fitnah khawarij. Main bunuh, main menumpahkan darah, merontak, memerangi muslimin. Tidak. Kita tidak diperintahkan memerangi muslimin sama sekali. Bahkan ayat ini pun tidak menyuruh untuk memerangi muslimin. Tetapi kalau terjadi peperangan, ada yang berbaris di barisan musyrikin, mau apa lagi? Pelurunya pesan, jangan kena yang muslim ya. Ya nggak bisa. Maaf. Ya. Kita berondong semuanya. Walaupun tengah-tengahnya ada orang yang masih mengaku muslim berbaris di barisan musyrikin. Ini yang sedang dibahas. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa annahum illam yuhajiru wa tawallaw anha. Adapun kalau mereka tidak mau hijrah dan berpaling daripadanya, fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka tangkap mereka, bunuh mereka dimanapun kalian dapati mereka. Ay fi ayyi waqtin wa ayyi mahallin kana, wa hadha min jumlatil adillati dallah ala naskhil qital fil ashhuril hurum, kama huwa qaulu jumhuril ulama wal munazi'un. يقولون هذه النصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. Dikatakan kalimatnya ini dimanapun mereka berada, kapanpun, kalaupun terjadinya peperangan itu di masa bulan-bulan haram. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini berarti dimansuhkan larangan berperang di bulan-bulan haram. Kama huwa qaulu jumhuril ulama, sebagaimana dikatakan oleh jumhur para ulama. Ada bulan-bulan haram, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum. Tidak boleh menumpahkan darah di sana, enggak boleh berperang. Ternyata dimansuhkan dengan ayat ini. Karena kalimat haitsu bisa maknanya dimanapun, bisa maknanya kapanpun. Dimanapun, kapanpun. Bagaimana kalau di bulan haram? Ini kata jumhur ulama berarti dimansuhkan dengan ayat ini.
Adapun yang menentangnya, wal munazi'un yaqulun, mereka berpendapat, hadhihi nususun mutlaqah, ini adalah dalil-dalil mutlak. Maka kalau dalil mutlak harus dipahami secara muqayyad dengan dalil-dalil muqayyad. Yani tangkaplah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka, kecuali kalau di bulan-bulan haram. Begitu. Tadinya mutlak, yuqayyad binahi anil qital fil hurum. Yani mahmulah ala taqyid at-tahrim fil ashhuril hurum. Thumma inna Allah astathna minal qital haula'il munafiqin thalatha firaq. Kemudian dikecualikan setelah itu dalam ayat-ayat berikutnya jenis-jenis yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik